Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eno Rashid, NPM 719212807. Saya akan membacakan materi mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM. Materinya tentang koperasi. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, langsung saja. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan, atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wiratmadja pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi, perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh D. Wolfgang Weierstrass pada tahun 1908. Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandse Kooperatif. Memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi, pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi, beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. 1. Pertama adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Selanjutnya, Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Apa saja landasan koperasi? Landasan ideal Pancasila yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan struktural UUD 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Landasan operasional pasal 33 Undang-Undang 1945 yaitu pasal 33 ayat 1, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakat
yang digunakan bukan kemakmuran perorangan. Dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 1992 tentang perkoperasian. Asas koperasi apa saja? Asas kekeluargaan, asas gotong royong. Apa yang dimaksud dengan asas kekeluargaan tersebut? Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi tersebut, jadi bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja. Dan juga bukan dari suatu anggota, melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini, maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Asas gotong royong. Asas gotong royong ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama. Apa fungsi koperasi? Fungsi koperasi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebut bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, pada masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila Undang-Undang 1945. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi Indonesia. Memasuki 2000-an, posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25%. Dari populasi koperasi atau sekitar 35%. Dari populasi koperasi aktif pada akhir-akhir ini, posisi koperasi dalam pasar berkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI unit desa sebesar 46% dari KSP atau USP dengan pangsa sekitar 31%. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universitas. Baiklah, saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.